mencetak menjadi orang yang luar biasa. Prestasinya yang pertama itu ada sama-sama edition apa namanya media untuk komputer film ya. Sebelum film itu diciptakan itu artinya kita akan mengenal teknologi fotografi ya kan, itu kalau mau sejarahnya ya bisa kayak seperti ini gitu ya. Nah ini kalau secara umum video itu saya pembuatan nanti kategorinya ada video analog, aku sini dulu, video analog dan video digital. Oke, kalau analog ya medianya masih analog, pakai media VHS, media film ya 50 mili gitu ya. Kalau sekarang era digital, di mana media penyimpanan juga sudah semakin simpel, ya kan? Media pemrograman juga sudah semakin luas, ya kan? Di era digital sekarang ini. Oke, ini kita mengenai video. Nah, kalau masalah media sosial, ya pasti semuanya di sini pengguna media sosial kan? Media sosial apa yang kamu gunakan? BBM, apa lagi? Twitter, Instagram, Twitter, oh no, WhatsApp, apa lagi? Lain, dan lain-lain. Oke, kalau kita bahas masalah media sosial, jadi media sosial itu adalah sebuah media online dengan para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Jadi kalau kita bahas media sosial, ya, kalau kita bahas media sosial ini nanti luas cakupannya, luas apa namanya bentuknya. Ya, misalnya aku kategorikan ada 7. Yang pertama ada jenis media sosial itu proyek kolaborasi. Contohnya Wikipedia. Ya, dan sekarang ini Pak belum ya. Cek. Oke, yang pertama ada klasifikasi proyek kolaborasi. Jadi ada jenis media sosial itu yang digunakan untuk dibuat sama-sama dan dibaca sama-sama, contohnya Wikipedia. Ya. Kemudian juga yang sekarang lagi tren itu adalah blog dan microblog. Blog itu seperti apa? Oke, blog itu dimana kita bisa menulis sesuatu bebas apapun bisa kita tulis. Dan sekarang ini juga ada format yang kita kenal dengan microblog. Perbedaannya kalau microblog itu lebih ke penulisannya terbatas, contohnya kayak Twitter. Ya kan, Twitter itu kenapa dikategorikan microblog karena kita ngetik di Twitter terbatas kan. Berapa karakter? Berapa karakter yang tahu? Pengguna Twitter aktif siapa di sini? KT yang pengguna Twitter aktif di sini. Ya, 160 karakter ya. Microblog. Oke. Kemudian juga, nah ini ada media sosial berkonten, entah itu kontennya musik atau video, ya kan? Contohnya YouTube, SoundCloud, ya kan? Itu masuk klasifikasi media sosial yang mempunyai konten. Kemudian juga ada ini yang mungkin kalian buka sehari-hari, yaitu media sosial dengan klasifikasi situs media sosial, di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya kan? Memberikan komentar, memberikan like, ya, contohnya Facebook. Nah, media sosial juga bukan cuma terbatas Facebook, Twitter. Yang dikategorikan games pun bisa masuk dalam media sosial. Tapi di sini lebih fokus ke virtual game ya, ibaratnya itu game multiplayer. Siapa gamers di sini yang mau main game? Contohnya apa? COC, apa lagi? Nah ini kan kalian selain main game, kalian kan tidak bisa bersosialisasi ya. Mungkin orang misalnya kan saling bikin klan kayak gitu. Nah itu kategori untuk virtual game. Dan yang juga masuk dalam kategori media sosial ada virtual social world. Ya, virtual social world di mana contohnya ada Second Life. Ada yang pernah pakai Second Life? Enggak ya? Enggak ada. Nanti kalau yang searching di Google, kalau searching di Google, Second Life nanti gambarnya berada di mana gitu. Second Life itu kalian yang mungkin tipikal orang yang terdiam, yang susah bergaul,
ya kan, ngomong sama orang aja beda dingin misalnya. Nah, itu disiapkan satu media di mana kalian bisa mengalami kehidupan tetapi di dunia virtual. Iya, sebenarnya. Jadi pengalamannya lewat internet. Jadi kalian nanti bikin karakter sendiri, ya, rambutnya mau gimana, bajunya mau gimana, badannya mau gimana. Kemudian nanti kamu nyari teman. Ya, silakan masuk. Ya, jadi kalian di Second Life ini contohnya, atau kalau yang pernah kalian beberapa tahun yang belakangan itu sempat keren ada sosial media dari Jepang namanya Pico, namanya Pico. Jadi kita bikin karakter sendiri, ya kan, pakai rambutnya gimana, badannya gimana. Kemudian nanti kita ketemuan dengan orang lain juga dalam bentuk virtual, ngechat nanti di situ chatting, ya kan, ngobrol-ngobrol, berbagi konten, dan itu yang masuk dalam kategori virtual social world. Ya, ini bisa punya dampak positif, pasti juga punya dampak negatif ya. Jadi ada beberapa orang tuh mungkin yang kerjanya sehari-hari cuma di depan komputer aja, ya kan, bergaulnya di depan komputer ya, karena sudah dimediasi. Ya, semuanya gaulnya di sini. Ya, itu ya. Kalau di Jepang itu ada istilah namanya otaku, kalian otaku. Jadi dia itu kerjanya di kamar aja. Ya, dia nggak berani bersosialisasi dengan orang secara langsung, beraninya lewat internet, ya, karena mereka menggunakan media-media ini. Nah, itu yang namanya media sosial. Oke lah, lanjut. Oke, ini sedikit ya, kalau kalian biasanya pakai Facebook, Friendster tadi kan, kemudian pakai blog. Kalau untuk sejarahnya, kita bahas sejarah dulu ya, ini informasi buat kalian. Kapan sih pertama kali media sosial dibuat gitu ya? Kalau mau meruntut dari sejarahnya, perkembangan media sosial itu dimulai dari terciptanya sistem papan buletin atau istilahnya itu kita survei atau email dan juga website. Sekitar tahun 1978. Sudah lahir? Belum. Siapa yang sudah? Oke, kemudian tahun 1995 itu ada satu web hosting pertama namanya GeoCities. Oke, mungkin yang sudah TW3, TW4 nanti istilah web hosting ya. Kalau web hosting, oh iya, siapa yang ngajarnya? Oke. Web hosting itu media untuk kita membuat website sendiri. Nah, itu tahun 95 ada satu. Nah, ini jadi semacam cikal bakal orang mempermudah orang lain untuk membangun konten website, ya kan. Kemudian tahun 97 itu situs jaring sosial pertama. Jadi sebelum ada Facebook, sebelum ada Twitter, sebelum ada Friendster, itu ada yang namanya 6 Degree, ya. Itu adalah situs jaring sosial pertama kali tahun 97. Terus tahun 99 itu muncul satu jenis website yang kita kategorikan sebagai website blog, ya kan, dimana orang dengan gampang bisa membangun suatu website, membuat tulisan atau blog, kemudian dibagikan ke orang-orang lain. Ya, ada yang punya blog di sini? Ada. Jadi itu ada. Nah, 2002 mungkin zamannya ada zaman kalian juga, itu muncul satu situs jaring sosial fenomenal pada waktu itu namanya Friendster. Pernah nggak pakai Friendster? Tidak. Yolah, ada yang pernah pakai Friendster kan? Pernah pakai Friendster? Gimana cara pakainya? Ya, kalian bikin biografi kalian, kemudian kamu bisa mengunjungi teman kalian, ngasih komen kayak gitu kan. Sekarang apakah baru Friendster ya? Friendster udah berubah jadi kayak semacam situs game sekarang ya, situs game online. Nah, kemudian 2003 juga ada perkembangan ya. Jadi media sosial itu bukan cuma sekedar hanya kita cari teman, sosialisasi, tapi juga ada media sosial
yang dikembangkan untuk mencari pekerjaan, itu namanya LinkedIn contohnya ya, itu tahun 2003. Kemudian juga di tahun 2003 juga muncul satu media sosial namanya MySpace. Pernah pakai nggak? Enggak. Tahu. Oke. Di zaman aku masih seperti kalian ya, karena aku juga siswa Komplek angkatan 13. Ya. Itu belum booming Facebook ya. Itu aku menggunakan MySpace. MySpace ini cara kerjanya mirip kayak blog, cuma dia lebih kompleks karena dia bisa ditambahkan konten video dan audio, jadi bisa berbagi musik. Itu MySpace. MySpace sekarang sudah almarhum karena terbentur dengan lisensi, karena MySpace ini sering dipakai untuk nyupload musik-musik secara ilegal tanpa izin, ya kan? Jadi tutup. Nah, 2004 barulah tercipta Kacewok ya. Oke. Ada yang tahu siapa pencipta Facebook? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ya. Ya. Ya, dia dengan si Facebook ini bisa menjadi salah satu miliarder orang terkaya di dunia, umurnya masih muda ya. Kalau pengen tahu sejarahnya, kalian bisa nonton film. Film itu social network, itu dijelasin tentang sejarahnya Facebook. Nah, 2006 muncullah Twitter. Twitter ini cepat berkembang karena penggunanya gampang. Kita bisa nge-tweet, kita bisa bikin suatu kayak semacam status gitu ya. Dan kita bisa ngambil ya, apalagi mau di eksis ya boleh gitu. Terus juga ada Wiser. Ini media sosial bertema lingkungan. Jadi seperti yang bilang tadi, seperti yang LinkedIn tahun 2003. Ya lepas ya. Ada juga media sosial bertema lingkungan terus tahun 2007. Dan 2011 Google sebagai konten produser di internet itu menciptakan sosial media versi mereka namanya Google Plus. Tapi kalau menurut aku sih pandangan aku Google Plus kurang berhasil ya. Ada nggak di sini yang pakai Google Plus? Ada. Sering diupdate Google Plus ya. Tidak cuma daftar ya kan. Kita punya Gmail tiba-tiba langsung dapat Google Plus ya. Tapi kalian pernah nggak buka Google Plus? Kalau kalian buka kontennya mirip-mirip kayak Facebook sebenarnya. Kalian bisa bikin status, bisa upload foto, bisa upload video, bisa komen, gitu ya. Cuma ya tadi orang kan apalagi untuk pengguna di Indonesia di luar juga orang nanti pakai Facebook aja kan yang sudah terkenal. Google ini ikut-ikutin aja. Makanya sekarang ini Google Plus ya boleh dibilang gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Ya, sampai 2015 banyak sekali media sosial yang sudah ada dan mungkin kalian pakai. Ya itu bisa. Ini kan nanti banyak ini aku bahas berdasarkan penggunaan di komputer atau laptop ya. Oke, lanjut. Oke, di sini aku mau kasih sedikit info lah buat kalian ya, nama-nama WhatsApp. Jadi bukan cuma sebagai pengguna saja, paling tidak kalian tahu lah tentang penggunaan internet di Indonesia terutama ya. Kita bahas dari segi infografiknya. Oke, buka ya. Yang aku ambil dari sumbernya. Oke, kita hasilnya. Bukan sebenarnya dari pen.com. Oke, secara info ya kita masuk. Tahun 2015 Januari itu terdata ada 255,5 juta penduduk Indonesia, termasuk kalian yang di Indonesia. Ya, kalian kan manusia kan yang ada di Indonesia ya, itu juga di situ masuk. Nah, dari 255 juta orang itu ada 72,7 juta itu pengguna internet aktif ternyata. Banyak pengguna internet di Indonesia. Ya.
Dan 72 jutanya itu menggunakan media sosial. Ini sama kalian gitu. Ya. Dan dari situ 308,2 juta itu mobile. Kenapa 308 kali ini 255? Karena ada satu orang punya handphone lebih dari satu kan? Itu dihitungnya ada 3, ada 4 ya. Dan mereka kalau mau si Samsung, si Apple ya, si ya, Nokia apa lagi sih? Oke, yang menggunakan medsos di mobile itu sekitar 62 juta. Jadi orang Indonesia ini mau dikategorikan melek teknologi banyak sekali ya, kayo ya. Nah, dari situ juga kita dapat pengguna internetnya 28% dari 72 juta pengguna internet tadi itu pengguna internet aktif ya, berdasarkan perhitungannya menggunakan mobile 72 juta, 21%-nya di aktif. Kemudian nah ini durasi. Mungkin kalau kamu coba kaca dari kalian sendiri ya, rata-rata penggunaan media sosial di PC atau tablet itu orang Indonesia 5 jam 6 menit sehari. Boleh kalian bisa paham ya? Lebih ya? Di pasar terbaik 2 jam misalnya. Ya, bangun tidur langsung kamu buka handphone, buka laptop. Di WC kamu sambil main ya. Yang bilangnya di handphone 3 jam lebih bahkannya. 2 jam untuk chatting-chattingan, ya kan? 2 jam yang lagi untuk cari-cari yang lain, nonton video di YouTube. Nah ini fotografi. Jadi orang Indonesia ini penggunaan internetnya sangat-sangat aktif, boleh dibilang. Sangat-sangat aktif. Ya, sama ya. Ya, jadi boleh dibilang ini bisa menjadi suatu kesempatan buat kalian kalau kalian ingin berkarya. Kenapa? Ternyata pengguna internet di Indonesia itu banyak, ya kan? Kalau banyak kan biasanya seberapa kebanyakan dari mereka itu hanya sebatas pengguna, ya kan? Nah, kalian kalau berpikir lebih kreatif lagi, oh banyak pengguna internet di Indonesia ini, aku bisa nih masukin peluangnya apa? Jadi kita bahas, kita bisa dapat duit dari sini. Salah satunya kita bisa bikin video yang menghasilkan duit. Oh, video nggak usah yang ribet, kita video yang simpel-simpel aja, tapi bisa dapat duit minimal 1 juta sebulan, lumayan. Iya, iya ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena tema kita itu tentang video, ya, jadi tadi kan media sosial ada banyak, tapi tidak semua media sosial itu memfasilitasi untuk penggunaan video, ya kan? Nah di sini yang sudah rangkum ada 7 media sosial populer untuk berbagi video yang mungkin bisa kalian gunakan untuk kamu gunakan. Yang pertama pastinya ada YouTube. Oke. Orang. Siapa yang hobi buka YouTube? Ya, inilah yang hobi bikin lemah para kontak ya. Jadi ya. Apa yang bisa kamu dapat di YouTube? Banyak ya. Di YouTube kamu bisa nonton video klip ya. Video klip, apalagi yang cowok-cowok biasanya buka video klip apa? Selain video itu apa yang ada di YouTube? Tutorial yang berhijab, mungkin nyari tutorial gimana sih cara berhijab biar jadi kayak siapa namanya Sandra Dewi tulisan apa sebenarnya tulisan saya ya, atau ya nonton film anime gitu ya, atau sekarang ini lagi ngetren ada beberapa orang-orang yang tiba-tiba terkenal karena YouTube, istilahnya YouTubers, ya kan? Yang tadinya itu dia tuh bukan artis, bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba terkenal. Ada yang tahu? Pernah dengar nama Bayu Skak?
Pernah dengar nama Edozel? Pernah dengar Jovi sama Jovi Lopez? Pernah dengar Deni Adika? Itu. Oh iya, Eko Setiawan juga ya, Mas Eka. Ya, jadi YouTube ini ya, kalau kalian lihat, ini adalah satu media apa ya, dimaksudnya media kreatif baru pengganti TV. Ya, aku pribadi lebih sering nonton YouTube daripada TV. Kenapa? Ya, pertama karena aku jarang pulang ya, biasanya pulang dari pagi sampai malam di Pangmontek, cuma ada internet di Pangmontek, jadi kerjanya kalau nonton di YouTube. Kemudian YouTube ini kelebihannya daripada TV, kalau TV kan kamu ngikutin aja acaranya TV jam sekian, ini acaranya jam sekian, ini acaranya jam sekian, ini. Tapi kalau di YouTube kalian yang pegang alih. Kamu pengen nonton apa? Pengen nonton yang lucu-lucu, nonton kucing terbang misalnya. Cari di YouTube, pengen nonton misalnya video ini, cari di YouTube. Pengen nonton stand-up komedi, cari di YouTube. Jadi kalian sendiri yang pemegang kendali apa yang pengen kamu nonton, ya kan? Dan kelebihannya lagi, dengan YouTube ini kalian bisa juga menjadi pembuatnya. Kalau kalian pengen bikin kayak semacam film kemudian ditayangkan di TV, panjang ceritanya, butuh biaya yang besar, ya kan? Tapi kalau kalian di YouTube dengan modal handphone yang ada kameranya, bisa bikin film, upload di YouTube, bisa ditonton orang banyak. Nah, ini jadi semacam media pengganti TV, tapi yang lebih membebaskan kalian untuk beraktivitas. Nanti aku akan bahas gimana sih pemanfaatan YouTube ini biar kalian bisa. Mungkin aja dari kalian ini nanti yang hobi upload video bisa jadi next artis YouTube, bisa jadi, ya kan? Oke. Alright. Kemudian, nah ini mungkin kalau di Indonesia agak kurang terkenal, tapi di luar ya. Vimeo, ada nggak? Nah, dia ini sama kayak YouTube juga, ya kan? Cuma di Indonesia ya, terima kasih pada Kominfo, Vimeo di-block untuk di Indonesia. Coba cek lengkap www.vimeo.com, nanti akan muncul internet positif. Kenapa? Karena Vimeo itu dianggap mengupload konten pornografi. Padahal tidak semuanya. YouTube ini kan bisa ya. Cuma Vimeo ini mungkin proteksinya agak sedikit lebih kecil dibanding YouTube. Kalau itu kan kalau kalian upload hal-hal yang negatif aja, kamu langsung di-ban, langsung di-delete video kalian. Tapi kalau Vimeo masih bisa berkeliaran. Ya, itu sejak zamannya Ipanus sendiri kemarin tahun 2014 ya. Itu Vimeo masih sampai saat ini masih ada. Kemudian Dailymotion, ini situs berbagi video dari Prancis ya. Ya biasa aku. Lagi udah lebih ke sana ya. Dailymotion. Ini salah satu juga situs untuk apa namanya? Berbagi video yang lumayan terkenal ya. Kalau dulu justru lebih kenal Dailymotion ini pada YouTube, karena Dailymotion ini zaman sebelum itu terkenal, sering orang-orang itu taruh anime film di sini ya. Tapi sekarang ya sama kayak itu soalnya. Kemudian ada Fineco, kita udah dengar ya. Fineco ini salah satu jenis situs berbagi video, tetapi dengan durasi yang pendek, hanya 6 detik. Biasanya dipakai untuk diupload ke Twitter. Ya, kalau kalian menggunakan Twitter, kan kita bisa upload video. Tapi kalau Twitter itu kekurangannya, dia tidak punya konten sendiri, maka kita harus mengupload dari pihak ketiga. Ya, salah satunya Fineco ini. Streaming. Ya. Terus, nah ini sekarang Instagram. Ya, di awal sini sebenarnya. Kebiasaan.
Ngomong kakak ya? Iya, ngomong. Siapa yang di handphonenya periksa Instagram ini? Silakan. Harus tak mandi. Divisi mana yang perlu magang? Yang dalam apa kabarnya? Instagram ini sekarang ini lagi booming apalagi di Indonesia, ya kan? Mulai dari artis-artis sampai yang pengen artis itu, ya, rame-rame upload video di Instagram, ya kan? Durasi video Instagram hanya dibatasi 15 menit. Tapi dengan 15 menit itu orang-orang bisa beraktivitas hebat ya. Apalagi orang-orang Indonesia nih ya. Yang lagi terkenal itu siapa nih? Yoga apa tuh yang saya ngambil video Instagram ya. Dan dia ada banyak tip dari sini. Ya. Kemudian adiknya si siapa? Adiknya si Oki yang Masih standar ya, yang Cis. Itu banyak juga tuh. Yang dengan hadir Setiap hari yang beda sih. ada satu video di upload dan dia dapat duit dari sini. Iya dong. Sekarang dapat sudah hadir sekitar 1,8 sampai 2 juta lah Bang. Sudah. Kalau di Amerika, klik link kenal. Ini video apa? Media sosial buatan dari aku. Iya. Jadi dia juga bisa digunakan untuk ya, salah satu dari dia media sosial juga bisa berbagi foto, bisa berbagi video di Twitter. Ya kan? Dan yang sekarang lagi ngetren Dance. Itu Christmas ya, Christmas. Oke, jadi ini media berbagi video yang sekarang ini lagi ngetren. Kita bahas masa Dance ini kenapa dan booming, sangat-sangat booming dengan orang-orang yang berbagi video Dance itu. Mungkin termasuk kalian ada yang pernah bikin video Dance? Tidak tahu. Gitu ya. Jadi masih banyak lagi video apa situs-situs berbagi video, tapi mungkin tujuannya sekarang lagi populer. Jadi kalau kalian nonton video di media sosial yang paling terang di YouTube ya. Nah, kalau di YouTube itu kan banyak kategori videonya ya. Banyak kategori videonya, mulai dari yang video klip, iklan, film, sampai berbagai jenis lain. Nanti di sini aku akan bagi ada tiga jenis video yang paling tren saat ini di media sosial. Oke, yang pertama itu ada istilah yang namanya vlog. Boleh nggak vlog? Vlog dan vlog. Vlog ada yang pernah tahu? Vlog itu singkatan dari video blog. Video blog. Jadi ada beberapa orang yang hobi ya. Kita bahas blog dulu ya. Blog itu adalah satu media di mana kita bisa memberikan tulisan. Ya kan, kalau zaman dulu, zaman kalian belum kenal internet, ya kan, kalian pakai diary. Mungkin zaman kalian yang cewek-cewek ya, ingin diary. Hari ini aku itu cowok aku sedih. Ya, sebelum ada internet, nulisnya seperti itu. Setelah ada internet, kalian bisa menulis di internet. Medianya blog namanya. Ya kan, misalnya kamu menulis misalnya tutorial memasak pempek, kamu tulis di blog itu. 1, siapin duit. 2, bikin pasar. 3, beli pempek. 4, makan pempeknya. Itu dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang ini di era digital, apalagi di era video, ada satu jenis blog yaitu menggabungkan konten video dengan blog tadi, dan kita kenal dengan istilah vlog, ya, singkatan dari video blog. Oke. Nah, orang-orang yang membuat vlog itu sering disebut dengan istilah vlogger. Sekarang dengar ya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar. Ada banyak sekali vlogger-vlogger yang terkenal, baik yang kalian sudah terkenal dari orang terkenal, atau yang tadi aku bilang tiba-tiba jadi artis, ya, YouTuber contohnya misalnya. Ini beberapa orang, ada 4 yang punya bikin. Kenal faktornya ini? 5 ya, yang 2. Jadi ini sudah paling kalian kenal ya. Raditya Dika ini sebelum dia menjadi seorang penulis atau pemain film, dia itu adalah blogger. Oke, blognya Kami Jahat namanya.
Nah, kemudian dia jadi penulis, jadi pemain film, dan sekarang dia ngembangin bakat blognya tadi dalam bentuk video, ya kan, video blog. Kemudian yang aku bilang tadi ada beberapa orang yang tiba-tiba jadi artis, ya kan, yang tadinya bukan siapa-siapa dengan YouTube jadi artis. Contohnya ini, Screen Indonesian 24. Ada dua orang, kenal kan? Ada Domi, ada Domi, dan Lopez. Kalau yang pernah nonton Malam Minggu, nah, ini mereka tuh awalnya dari YouTube. Mereka bikin video-video, nanti aku tunjukin video seperti apa. Nah, banyak pengunjungnya, banyak yang suka, dan tiba-tiba mereka terkenal. Oke, ini ya, ini yang dari Indonesia. Yang dari luar ini masih dua contoh aja. Ini yang paling favorit ya, PewDiePie. Dan ini yang suka main games, mungkin pasti kenal dengan PewDiePie. Kalau kalian tidak kenal sama PewDiePie, kalian akan gamers berarti. Ya, karena si PewDiePie ini dia bikin semacam video tentang main game, dia main game terus dia komen-komen, ya dia kasih komen gitu. Kemudian salah satu lagi ini namanya si PewDiePie ini namanya Alfie, ya, Pointless Blog. Jadi dia ini sering bikin hal-hal yang lucu-lucu. Sekarang ini kan lagi tren ya di internet, misalnya kayak semacam tren challenge ya. Kalau beberapa tahun lalu ada Ice Bucket Challenge, ya kan. Kalau sekarang ini lagi tren Cari Bunny Challenge. Gak tahu. Cari Bunny Challenge. Cari Bunny Challenge itu dimana kalian makan marshmallow, terus masukin ke mulut sambil ngomong cari bunny sampai seberapa banyak kalian bisa masukin itu. Kalau kalian nggak tahu, boleh kalian berapa menit harus diambil lagi. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh vlogger ya. Ini aku kasih contoh vlognya seperti apa. Jadi vlog itu banyak macamnya. Bisa kalian itu misalnya kamu jalan-jalan, ya kan, kamu sambil rekam, kemudian kamu upload di YouTube. Kamu jadi satu vlogger. Kalau misalnya tadi kalian ngomongin masalah hal-hal yang ada di kehidupan kalian, misalnya kalian ngomongin tentang gimana cara nembak cewek yang pengen benar, kamu buat videonya. Nah, itulah contoh-contoh vlog. Ya, yang kasih contohnya. Nah, ini ya, dari sini Indonesia Info. Ini ada dulu kita jalan. Awan Lang, kamu ikut aku kan? Tidak, kamu masuk Di Bogor. Nama lo siapa? Kalau nggak saya tahu siapa. Tahu apa? Lo nggak ada apa ya? Nah, nggak ada sama sekali. Oh, lo jauh dulu ya? Salah. Kamu nggak? Kita masih ujian bahasa ini. Bikin petani. Terus bayar jadi Chinese. Jadi sudah berapa? Ada. Ada dari apa? Punya Q 4 yang Q. Nasi goreng. Kalau soal HP kamu pakai. Yang ini kemarin ketemu dulu, aku 521.
Ya misalnya bisa, itu kan nggak bisa sama kita. Harian, itu nggak boleh tahu. Masa lainnya. Excuse me, I'm sorry, I got some there. I'm a bit lost. I'm looking for the spot that's there and the town. Over there? Yeah. Alright, so it's okay. I'm sorry, so. Jadi orang jadi atau berdua berbeda sama saja. Jadi dia itu cowok nunggu sekali belajar kan? Jadi tadi adegannya itu orang itu. Juga Eriko, kalau ada dari style, kita boleh versi atau apa? Versi. Lu di mana? Gereja. Gereja. Udah masuk nih, gue sholat dulu. Oke, itu ya contoh buah. Banyak sih jenis-jenis ya. Mereka lebih suka bikin semacam apa ya? Hal-hal yang ada di sekitar seperti dari semacam catatan atau dalam bentuknya komedi gitu ya. Jadi penontonnya suka, banyak yang nonton. Nah, itu jadi peluang buat bisa dapetin income. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi jenis apa namanya? Video dalam format vlog. Selain itu juga yang sekarang lagi ngetren juga video. Nah, yang berikutnya juga lagi ngetren speed composing. Oke, ini buat kalian apalagi yang hobi punya kemampuan seni yang tinggi terutama di bagian musik, ini kan itu bisa menjadi satu bentuk kreativitas namanya speech composing. Yang speech composing itu mengubah pidato atau perkataan seorang menjadi sebuah nyanyian. Oke, apa gambarannya? Yang di Indonesia yang paling terkenal itu ada satu YouTubers namanya Eka Gustiwana. Oke, pernah lihat nih orang? Ya, dia orang tiba-tiba legit namanya setelah dia buat speech composing. Ada satu kejadian beberapa tahun yang lalu. Iya, ini aku play videonya. Dari kreativitasnya dia bisa dapat banyak viewers. Ya, ini yang pertama kali yang bikin dia booming. Gustiwana ini booming ya, karena dia bisa bikin yang tadinya video yang tegang gitu ya, tiba-tiba jadi hal-hal yang kreatif aja jadi lagu, ya kan? Selain ini juga mungkin kamu pernah lihat di YouTube ya kan, kayak jadi editing, ya kan, lagi ngomong di komputer jadi video, nah itu yang dikategorikan sebagai speech composing. Emang sih kalau mau jadi seorang speech composing ini apa namanya, bentuk keahlian khusus terutama kalian musik ya. Tapi ini bisa menjadi suatu bentuk video kreatif yang bisa kalian unggah di YouTube. So, nah satu lagi yang lagi ngetren adalah ya, agak bosan juga setiap pagi di YouTube ada aja Jump Smash, kemudian di TV ada juga Jump Smash gitu ya. Jump Smash ini
kalau kita bahas tentang Darkspace itu aplikasinya. Ya, jadi ada aplikasi namanya Darkspace. Itu mobile. Jadi kalau kalian punya Android atau iOS, kalian cari Darkspace nanti ada aplikasi. Nah, Darkspace ini boleh dibilang sebagai tingkat lanjut untuk kalian yang narsis. Kenapa? Karena kalau mungkin sebelumnya kalian menarsiskan diri kalian dengan foto selfie, benar? Ya kan, foto selfie dari mana, dari kecil ke bawah, gitu kan? Itu foto. Nah, kemudian Darkspace ini kurang lebih juga hampir sama, karena dia merekam dirinya sendiri, tetapi ditambahkan dengan ada suaranya. Ya. Nah, di sini agak sedikit rancu. Kalau kita bilang Darkspace kan ada